Allah tetap ada. Kuasa Tuhan tidak terbatas buat kita sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan dengan sikap mengucap syukur. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau lihat kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Di mana kerinduan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa korban ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Urapi kami hamba-hambamu ya Tuhan. Baik yang ambil bagian dan yang tidak Tuhan, Engkau berkati kami. Seluruhnya Tuhan Yesus kami yang hadir sore hari ini. Kami mau terima lawatan Tuhan. Kami mau rindu Tuhan untuk kami dijamah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ibadah ini tidak akan sia-sia Tuhan. Kami Tuhan Yesus yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Dan kami percaya kami semua akan dipulihkan. Beri hati yang baru, roh yang baru bagi kami Tuhan. Berikan hati bagi kami penuh dengan nyanyian syukur kepada Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Yesus Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi wangi-wangian. Dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan yang berdoa. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami akan mulaikan ibadah sore hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita menaikkan pujian. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, biarlah mengalir dalam hidup kita. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita minta lawatan Tuhan sore hari ini, biar ibadah ini tidak sia-sia. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan ku buka hati, hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati, hati tu jamahan. Kami buka hati kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati, hati tu jamahan. Kami rindu jamahan Tuhan sore hari ini Tuhan. Berserah penuh di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Yaralabaya Shandarabaya Yaralabaralabo Kinaralamaya Shandaralabarabaya Yaralabo Yaralabarabaya Shandaralamo Yaralabarabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mengalir, mengalir ya Roh Kudus. Mengalir, mengalir ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum Engkau Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kami kagum Engkau Tuhan. Betapa kagum. Inilah Tuhan pernyataan kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Sekali lagi katakan, kami kagum Engkau Tuhan. Kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
haleluya. Tuhan, inilah Tuhan yang menjadi Tuhan Yesus pernyataan kami. Bahwa kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami heran akan kuasa-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Hari lepas hari kami boleh melewati kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan ucapan syukur kami hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Saya masih mau mengajak kita naik satu pujian. Ada pujian yang katakan, ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu ya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Siapakah dia? Ya Yesus Tuhan. Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Bapak Ibu, di sini ada opa oma. Mungkin kadang kita merasa kita sepertinya sendiri. Ya, kita punya anak yang sudah menikah mungkin jauh dari kita. Mereka sudah sibuk. Mungkin ada yang merasa kadang-kadang kesepian. Tapi pujian ini mengatakan, ada satu sobat yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita susah, waktu kita senang, di dalam setiap musim, dia ada bersama dengan kita. Sebab itu, opa oma, jangan suka sedih ya, termasuk saya. Haleluya. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini, dan saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
harapan, dalam kaulah harapan, kaulah harapan, dalam hidup. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Ya, selamat sore Pak Pendeta Komingguan, Ibu Janse Paendong. Ya, selamat sore Pak Hairul Gontom, Pak Pendeta Johan Untung Sampeako. Salam, selamat sore. Ya, puji Tuhan, kita ketemu lagi. Pak Johannes Sumarno, Ibu Grace, selamat sore Pak David, Ibu Erlintan, Pak Joni Iskandar, Ibu Meling, Ibu Lili Yusuf, Ibu Ivon ya. Semuanya selamat sore. Puji Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita satu saat dalam doa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul di ruang meeting Zoom Family Ministry sore hari ini. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, dan kami bersyukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Engkau bertahta di atas pujian kami, sebab Engkaulah Allah yang setia. Kami mengucap syukur Bapa, dan sore hari ini kami hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang ada di ruang Zoom meeting ini, kami akan diskusi, kami akan sharing kebenaran firman Tuhan. Mohon ampun atas setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa kami. Kuduskan, sucikan, dan layakkan kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun kami, berkarya dalam kami. Roh Kudus juga yang memberikan kepada kami hikmat, juga kekuatan, agar kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus karena anugerah Tuhan saya diberi kesempatan untuk sharing di persekutuan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Family Ministry. Dan di sini semua hadir pendeta-pendeta yang luar biasa ya. Jadi saya pastinya enggak lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu mungkin lebih senior daripada saya. Tapi kita akan berdiskusi. Saya akan menyampaikan sharing, kesaksian, dan nanti kita akan berdiskusi. Karena saya enggak pinter, jadi nanti tolong juga beri masukan. Ya, baik. Temanya adalah penguasaan diri. Ya, sore hari ini. Dan kita akan membaca ayatnya yaitu di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat kita semuanya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, firman Tuhan hari ini sangat singkat, tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat sulit dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, yang pertama, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Dan yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat seseorang sedang ada masalah, entah itu kecewa, entah itu marah, entah itu sakit hati, entah itu hati yang sedang galau, umumnya mereka tidak dapat berdoa. Umumnya mereka tidak dapat berdoa. Kenapa? Karena itu diingatkan sore hari ini bahwa kita harus menguasai diri, itu yang terutama. Makanya ini adalah kalau di buah roh Galatia 5 ayat 22,
Itu dan 23 itu dia duduknya di porsi yang paling terakhir, penguasaan diri. Nah, ternyata hari ini kita harus pertama adalah menguasai diri dulu. Seseorang ketika sedang mengendarai sepeda motor atau mobil, kemudian melihat seekor anjing atau kucing di tengah jalan. Kalau tidak ada penguasaan diri, dia akan rem mendadak atau menghindar mendadak sehingga terjadi kecelakaan. Entah orang tersebut akan masuk ke got atau mungkin bahkan menabrak orang lain. Tetapi kalau ada penguasaan diri, ketika ada tiba-tiba hal yang terjadi, dia akan dengan tenang. Dia akan berpikir dengan sehat dan dia akan melakukan keputusan yang tepat, yaitu bertindak dengan tepat. Olehnya itu, sore hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu semuanya, kuasailah dirimu. Kita harus menguasai diri kita sepenuhnya. Diri itu adalah terutama tentang jiwa. Jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, ini harus dikuasai betul. Kalau tidak, maka kita akan salah dalam mengambil keputusan atau salah dalam bertindak. Nah, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita, kuasailah dirimu. Supaya apa? Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita bisa tenang. Contoh, waktu saat pandemi kemarin, bahkan ada polisi, ada TNI, yang ketika akan divaksin, mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan, mereka panik. Kenapa? Karena mereka tidak punya yang namanya penguasaan diri. Tetapi kalau orang yang punya penguasaan diri, nggak apa-apa, toh cuman jarum kecil dan rasanya hanya sebentar saja, seperti digigit semut. Karena kita semuanya pasti pernah merasakan digigit semut atau nyamuk. Nah, itu. Nah, hal-hal sepele ini, kalau tidak ada penguasaan diri, maka akan kacau. Apalagi hal-hal besar. Hal-hal besar yang kita alami. Contoh, ketika kita bangun pagi, kita melihat di luar ada air atau banjir. Apa tindakan kita? Yang pertama pasti kita akan, ketika kita tenang, kita tenang. Selamatkan dulu jiwa-jiwa. Ini yang mau datang banjir. Anak-anak, istri, ayo taruh dulu di tempat yang aman. Baru yang nomor 2 barang-barang. Ini namanya orang yang memiliki penguasaan diri. Tetapi kalau tidak memiliki penguasaan diri, dia akan panik. Dan kalau orang panik, pasti akan mengambil keputusan dan tindakan yang salah. Nah, setiap hari kita punya masalah. Karena setiap kita ini manusia yang masih bernafas, semua kita punya masalah. Entah masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan keuangan, dengan ekonomi, dengan pelayanan bahkan. Kita punya pelayanan. Nah, kita harus menguasai diri sepenuhnya supaya pertama kita bisa tenang. Kalau orang sudah tenang, sudah full dia menguasai dirinya, dia tenang. Dia dapat mengambil keputusan yang benar. Dan kemudian, kenapa kita harus kuasai diri dan tenang? Yang pertama langkahnya adalah mencari pertolongan kepada Tuhan lewat berdoa. Jadi ternyata kita disuruh menguasai diri supaya tenang. Yang kedua, kemudian yang ketiganya, supaya kita meminta petunjuk Tuhan lewat doa. Banyak sekali orang gak bisa berdoa. Apalagi saat saya pernah waktu kami hamba-hamba Tuhan ada retreat ke Bali. Kami pulang dari Bali itu pesawatnya mengalami turbulensi. Beberapa kali turbulensi. Mungkin ada 7 atau 8 kali. Gitu. Dan semua penumpang berteriak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semua berteriak-teriak panik. Semua berteriak-teriak panik. Tapi saya, puji Tuhan, saya tenang. Karena saya tahu, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Saya percaya itu. Kalau sudah waktunya, tidak ada satupun yang dapat
bertahan. Tidak ada satupun yang dapat menghindar. Makanya waktu itu kejadian pertama turbulensi, saya cuma bilang, Tuhan, tubuh jiwa rohku kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Aku milikmu, aku hambamu, maka jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Dalam hati saya cuma bilang, kalau hari ini waktu saya, ya sudah, puji Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kuserahkan tubuh, jiwa, rohku. Tapi yang lain-lain mereka panik berkali-kali, kurang lebih 7 atau 8 kali turbulensi. Dan semuanya panik, ketakutan. Apakah dengan berteriak-teriak, panik itu akan merubah keadaan itu? Akan membuat pesawat itu tenang? Tidak. Malah yang terjadi adalah pesawat itu menjadi lebih oleng lagi. Kenapa? Banyak orang yang tidak lagi menuruti arahan dari pramugari ataupun co-pilot untuk tenang dan menggunakan sabuk keselamatan. Tetapi mereka panik, ada yang berdiri, berlari, ada yang tiarap, dan sebagainya. Panik. Nah, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dikasih Tuhan. Ini dalam hal contoh-contoh. Nah, kemudian dalam ketika kita ada masalah pasti kita akan terus berseru-seru kepada Tuhan untuk setiap masalah kita. Nah, ini yang disebut egois. Ya. Waktu kita mengalami masalah, semua orang akan berdoa, Tuhan, lepaskanlah kami dari masalah ini. Lepaskan kami, luputkan kami. Itu berdoanya selalu seperti itu. Kenapa? Karena tidak tenang. Karena ada kalanya Tuhan izinkan kita harus lewati masalah itu. Seperti umat Israel, mereka harus terbentur, dibuntu, di hadapan mereka laut, dan kemudian di belakang mereka tentara Mesir, ya, mereka datang mengejar. Fir'aun dan bala tentara dan kereta-keretanya datang mengejar, dan mereka harus mengalami itu. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami itu, dan Tuhan tidak membuat kita terlepas dari itu untuk beberapa waktu. Kenapa? Supaya kita berserah pada Tuhan. Tuhan, aku milikmu, aku hambamu, aku percaya Tuhan tidak merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tapi kadang-kadang kita selalu ketika ada masalah langsung berdoanya, Tuhan tolong aku, lepaskan aku, luputkan aku. Dan itu terjadi pada kita semuanya, khususnya hamba-hamba Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena kita selalu egois, nggak mau lewati prosesnya Tuhan. Karena prosesnya Tuhan itu nggak enak. Harus dibakar, harus ditempa, harus dipotong, harus dibentuk untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tapi kadang-kadang kita pengen menghindar dari apa yang Tuhan rencanakan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa orang Israel harus melewati padang gurun yang begitu lama? Tuhan punya rencana untuk mereka. Untuk merendahkan hati mereka. Supaya Tuhan bisa melihat apakah mereka taat. Ternyata masalah itu membuat kita juga untuk belajar taat kepada Tuhan. Tanpa masalah, kita itu nggak akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Bahkan seorang pelaut yang handal itu melalui proses melewati badai, topan, berbagai masalah. Nah, kembali kepada penguasaan diri ini. Penguasaan diri ini sering kali gagal kita lakukan. Kenapa? Karena kita sering lebih egois. Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita sering iri melihat orang lain. Kita sering iri melihat orang lain kok lebih beruntung ya. Bahkan kita iri kepada orang-orang fasik.
Orang-orang berdosa, kok mereka sukses ya? Kok mereka berhasil lah? Kok mereka sehat ya? Kok mereka baik ya? Sementara kita yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengalami banyak hal yang tidak baik. Jelas Mazmur 37 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jangan iri, jangan marah, jangan benci kepada orang yang beruntung dalam hidupnya. Tuhan ingatkan kita berkali-kali. Nah semuanya ini karena tidak adanya penguasaan diri. Lihat orang berhasil kita iri. Lihat orang sukses kita iri. Lihat orang naik kita iri. Lihat orang hancur kita bersuka cita. Kenapa? Karena ada sifat mementingkan diri sendiri di dalam setiap manusia. Mementingkan diri sendiri itu disebut egois. Egois. Kita nggak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting saya. Yang penting saya. Orang mau hancur, orang mau rusak, orang mau mengalami apapun, saya nggak peduli. Yang penting saya. Ini sifat egois. Nggak peduli dengan orang lain. Gitu. Yang penting aku, dan aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena penguasaan diri yang tidak ada di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya pernah punya pengalaman iri hati. Saya pernah punya pengalaman iri hati dan egois. Ya, saya iri. Suatu saat ketika saya mengalami hal yang buruk menurut manusia. Ya, satu saat itu saya melihat orang yang beruntung dalam hidupnya. Dan saya kemudian iri. Kok orang itu beruntung ya? Kok saya nggak beruntung ya? Kenapa? Waktu itu terjadi, ini masa lalu saya. Ada 4 orang membunuh 1 orang banci. Kemudian mereka divonis, ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Dari 4 orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang banci ini, mereka hukumannya ada yang 12, 10, dan 8 tahun. Tetapi saya waktu itu sama melakukan pembunuhan. Tetapi saya divonis mati. Saya iri. Saya bilang, kok mereka beruntung ya? Mereka sama-sama melakukan kejahatan seperti yang saya lakukan. Membunuh atau menghilangkan nyawa manusia. Tapi kok mereka beruntung ya? Kok mereka enak ya? Hanya divonis 12 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun. Sementara saya divonis mati. Saya iri. Saya protes. Saya marah. Tapi kemudian firman Tuhan mengingatkan saya bahwa apa yang saya lakukan itu sangat jahat. Karena saya melakukannya sudah berkali-kali. Dan Tuhan tidak berkenan kepada dosa yang saya lakukan itu. Tuhan ingatkan saya, iya kamu layak untuk menerima itu. Karena kamu sangat jahat. Setelah itu saya kemudian mulai belajar bersyukur. Tuhan terima kasih, saya memang layak mendapatkan ini. Saya layak menerima ini. Karena saya jahat, kotor, kejam, keji. Saya wajar mendapatkan ini. Tuhan, ya saya pasrah, saya terima semua keputusan ini. Tapi saya minta satu hal kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau boleh saya minta satu hal saja kepada Tuhan. Tolong ampuni dosa saya. Supaya saya tidak masuk neraka. Saya layak untuk dieksekusi mati. Layak dihukum mati karena saya juga menghilangkan nyawa orang lain. Dan kemudian saya lakukan itu setiap hari. Setiap hari saya lakukan itu. Hanya meminta satu hal kepada Tuhan. Tuhan, saya layak dihukum mati karena kejahatan dosa saya, karena apa yang saya lakukan sangat keji. Tapi satu hal Tuhan, tolong ampuni dosa saya.
Itu saya lakukan terus dan saya bersyukur, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan tahu, karena Dia Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Dia tahu ketulusan saya, Dia tahu bahwa saya sungguh-sungguh mengaku dosa, minta ampun dan bertobat. Tuhan dengar dan jawab doa saya lewat seorang hamba Tuhan yang melayani ke penjara. Orang Batak waktu itu usianya, ibu-ibu ini usianya 65 tahun. Dan sekarang beliau sudah 83 tahun. Kurang lebih 18 tahun yang lalu. Dia mengatakan, akui dosamu di hadapan Tuhan, minta ampun, bertobat, dan jangan berbuat dosa lagi. Beliau minta saya untuk mengaku dosa. Karena beliau katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Dia Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian beliau menumpangkan tangan ke kepala saya dan saya mengaku dosa dari A sampai Z. Kemudian beliau mendoakan saya dan setelah dalam nama Yesus amin, beliau katakan, nak, dosamu sudah diampuni. Waktu itu saya nggak bersyukur. Kenapa? Karena saya kaget. Apa mungkin dosa sebanyak itu Tuhan ampuni? Dan saya katakan kepada ibu ini, dan ibu itu kata, kamu sudah mengaku dosa. Dan Tuhan janji, setiap orang yang mengakui dosanya, Tuhan adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya bersyukur Tuhan mendengar, menjawab, mengabulkan doa saya. Satu hal itu yang saya minta kepada Tuhan, dan Tuhan sudah kabulkan. Tuhan ampuni segala dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Sejak itu saya bersaksi di hadapan Tuhan, di gereja, di depan ibu yang tadi melayani saya. Saya katakan, mulai hari ini saya siap, kapanpun saya dieksekusi saya siap. Karena saya percaya, kalau saya mati saya pasti masuk surga. Karena Tuhan sudah ampuni dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Tapi sebelum saya mati, berapa hari, minggu, bulan, tahun pun saya masih hidup, saya mau melayani Tuhan. Sebagai apapun Tuhan memakai saya. Dan saya lakukan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya melayani Tuhan. Padahal waktu itu saya belum tahu baca Alkitab itu, saya nggak tahu. Kitab Kejadian di mana, Wahyu di mana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu berdoa kecuali doa Bapa kami. Karena saya dari kecil, dari kandungan ibu sudah Kristen, tapi jarang ke gereja. Hanya setahun sekali. Ya, Pak Johannes Sumarno ketawa mungkin sama dengan saya. Jadi saya bersyukur hari itu mulai melayani, dan pelayanan saya adalah menjadi tukang bersih-bersih gereja, menyiapkan segala sesuatunya untuk hamba-hamba Tuhan datang melayani. Dan juga saya memberikan diri saya, mendedikasikan diri saya untuk menjadi tukang bersih WC. Dan di situ Tuhan ajar saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya tenang, saya mulai menguasai diri dan tenang dan berdoa, mengucap syukur, Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mengabulkan doa saya dengan memberikan pengampunan kepada saya. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya itu saja. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengalami mujizat Tuhan. Hukuman mati saya diubah menjadi 8 tahun. Dan itu Yesus luar biasa, dahsyat dalam segala perbuatan. Makanya saya bisa sampai hari ini ada dan diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan bersaksi di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karena Yesusku dahsyat. Karena Yesus kita dahsyat. Dia melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan juga layakkan saya untuk menjadi hambanya, melayani. Dan hari ini saya juga melayani ke penjara-penjara. Puji Tuhan,
Pak Pendeta Johan Untung Sampeako ini pernah juga ketika saya melayani ke LP Purwokerto, melayani juga di tempat beliau di GSJ Atalitakum, ya di Sokaraja. Terima kasih Pak Pendeta Johan Untung Sampeako, saudaraku dan Ibu Dahlia. Ya, ya, saya ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, bahkan ini saya baru pulang dari Cilacap, Nusa Kambangan, pelayanan di LP di sana. Jadi saya bersyukur kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang paling penting adalah kuasailah dirimu dalam memutuskan berbagai hal, dalam bertindak, dalam melakukan apapun. Kita perlu yang namanya penguasaan diri. Supaya apapun yang kita lakukan, itu tidak akan ada penyesalan dan tidak akan salah karena sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena di sini ketika kita sudah kuasai diri dan kita menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa, meminta petunjuk Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Dan sayang sekali, banyak kali pengalaman saya dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta maupun gembala-gembala sidang, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena mereka tidak lagi tenang dan tidak lagi berdoa meminta petunjuk Tuhan. Apa yang mereka mau lakukan, mereka bilang dengan hikmat manusia, udah saya lakukan saya bertindak ini dan pasti Tuhan akan kabulkan, akan buat berhasil. Padahal seharusnya kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuhan, Bapakku yang baik, aku mau melakukan ini dan itu. Mohon tuntunan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan. Bahkan ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan pun, kita minta pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Apa yang harus kita sampaikan? Ini bukti kita mengandalkan Tuhan. Tetapi sayang sekali banyak di antara hamba-hamba Tuhan, termasuk saya ketika awal-awal melayani, saya lupa untuk minta petunjuk, minta pimpinan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus. Dan saya ketika sadar Tuhan ingatkan saya bertobat. Apapun yang akan saya lakukan, saya minta pimpinan, tuntunan, petunjuk Tuhan. Apakah saya harus melakukan A atau B atau apa? Termasuk ketika akan menyampaikan firman Tuhan. Saya setiap hari membuat renungan firman Tuhan dan itu saya simpan untuk pelayanan saya karena setiap hari saya pelayanan ke penjara. Tapi seringkali ketika sampai di tempat di mana saya harus melayani, menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, apa yang saya sudah buat ini, Tuhan bilang bukan itu yang harus engkau sampaikan. Dan tiba-tiba hari itu saat itu sudah Roh Kudus memberikan pewahyuan. Dan itulah yang saya sampaikan. Saya mungkin nggak pintar seperti hamba-hamba Tuhan yang di sini, yang punya S2, S3. Tetapi Roh Kudus mengajar saya ketika di hari H, di waktu yang saat harus menyampaikan, Tuhan mengatakan, bukan itu yang harus kau sampaikan. Ini yang harus kau sampaikan. Dan Roh Kudus sendiri yang berbicara, memakai mulut dan juga lidah saya. Itu saya alami berkali-kali ketika kita minta pimpinan, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus. Kadang-kadang bukan keinginan kita, tetapi Roh Kudus yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Sehingga hari ini kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Yesus datang kedua kali, kita didapati tidak bercacat celah dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang berpikir, kita sering berdoa, maaf sekali, kita sering berdoa bukan kepada Tuhan. Kita sering berdoa bukan kepada Tuhan, tetapi kita sering kali berdoa di telinga orang kaya. Ini perbuatan yang tidak baik, terutama buat kita hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mau berdoa masuk di kamar, kunci. Kita berdoa hanya kita dan Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini berdoa bukan di tempat yang tertutup, tetapi di tempat yang terbuka. Bahkan dengan segala macam cara. Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan,
Yeremia 17 ayat 7. Ayo, apapun yang akan kita lakukan, mari kita berdoa. Terutama sekarang, menjelang Natal nih. Terutama menjelang Natal. Hamba-hamba Tuhan akan membentuk panitia. Membentuk panitia kemudian mulai membuat proposal. Itu baik, itu tidak salah. Jemaat diminta untuk janji iman. Itu enggak salah. Baik, mereka dilatih untuk menabur, untuk merayakan kelahiran Yesus. Tapi ada pertanyaan, apakah ini disebut mengandalkan Tuhan? Apakah ini disebut mengandalkan Tuhan? Karena ini sudah menjadi tradisi. Di beberapa gereja yang saya temui seperti ini. Nah, ini coba mulai kita. Kalau kita mau merayakan Natal, nggak perlu meriah. Nggak perlu meriah dengan pesta yang begitu megah. Enggak. Tetapi hati kita yang mengucap syukur bahwa Kristus lahir di hati kita. Dan kita orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ini yang penting. Bukan pestanya. Tetapi bagaimana hati kita merespon kita memperingati kelahiran Kristus ke dunia ini. Dan saat ini kita peringati itu sebagai ucapan syukur bahwa Kristus lahir di hati kita. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau Kristus tidak lahir di hati kita, kalau Roh Kudus tidak lahir di hati kita, nggak mungkin. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi kita syukuri bahwa Yesus sudah lahir di hati kita semuanya. Dan kita akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pemilik hidup kita. Kita menghambakan diri kita. Kita menyerahkan hidup kita seutuhnya. Tubuh jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita katakan, aku milikmu, aku hambamu. Maka ketika kita berkata, aku adalah milikmu, aku adalah hambamu, maka jangan lagi memikirkan hal-hal yang dipikirkan manusia. Tetapi mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan lagi pikirkan perkara di bumi. Pak, kita kan masih hidup di bumi, Pak. Ya, maksudnya bukan kita tidak memikirkan makan, minum, pakai. Kita harus bekerja. Harus jadi pengusaha, jadi pengusaha. Yang bekerja, bekerja. Yang melayani, melayani. Tetapi fokus kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Fokusnya Yesus. Fokusnya Tuhan. Dan apapun yang akan kita lakukan, mari kita lakukan dengan satu tujuan. Mencari perkenanan Tuhan. Mencari bagaimana Yesus dimuliakan. Mencari bagaimana Yesus ditinggikan. Mencari bagaimana Yesus disembah oleh semua orang. Bagaimana caranya? Kita memberitakan Injil. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Khususnya orang yang belum percaya atau orang yang sudah percaya tetapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Yaitu hidupnya masih ikut keinginan daging. Terutama orang-orang yang seperti saya dulu yang ada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini sangat singkat. Dan kalau dibahas kita akan bahas terus. Ini banyak sekali. Tetapi mungkin waktunya tidak cukup. Olehnya itu hanya hal ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan kita semuanya sore hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Entah itu kesudahannya karena Yesus datang kedua kali. Atau kesudahan kita di bumi ini Tuhan bilang sudah selesai. Pulang. Nah, ketika kita dipanggil pulang karena kesudahan ini sudah dekat. Apa yang kita mau bawa? Iman kepada Yesus. Ketika kita tetap taat dan setia sampai akhir. Seperti Yesus di atas kayu salib katakan. Tetelestai. Sudah selesai. Maka kita akan pulang. Itu kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita layak untuk masuk dan duduk di pangkuan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengerti dengan baik bahwa
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini adalah bukan hanya Yesus akan datang, tetapi kita mungkin akan selesai hidup di dunia ini. Tadi dikatakan oleh pemimpin pujian, di sini oma-oma dan opa-opa. Kalau oma-oma dan opa-opa berarti usianya sudah di atas 50. Nah, kalau sudah di atas 50, sudah dekat-dekat itu. Sudah dekat-dekat untuk pulang ke rumah Bapa. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita sudah mau pulang ke rumah Bapa? Kalau saya orang Ambon mau pulang ke Ambon, saya akan beli oleh-oleh untuk keluarga. Saya siapkan semuanya dengan baik. Saya pilih baju yang terbaik untuk saya bawa pulang dan saya pakai ketika pulang ke kampung. Supaya mereka yang melihat, mereka bangga. Nah, kita akan pulang ke rumah Bapak, kita persiapkan baju yang terbaik. Apa iman kita? Amin. Kita bawa yang baik kepada Bapak, yaitu memuliakan Bapak di surga. Nanti dia akan tanya, nak, kau sudah bawa jiwa 5, engkau baik, nak. Ini terimalah mahkota. Wah, itu luar biasa. Jadi kita pulang ke rumah Bapak itu oleh-olehnya adalah bawa jiwa. Amin, Bapak Ibu. Bawa jiwa itu nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi penginjil, nggak harus jadi gembala. Bawa jiwa itu jemaat biasa pun bisa. Caranya apa sih? Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita yang memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa ini. Kita memancarkan kasih Kristus lewat perkataan perbuatan kita, lewat kasih kita, sebab Yesus adalah kasih. Mari Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita selaras sebagai anak Tuhan, kita berperilaku, berkata, berbuat, bertindak seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi kita mau seperti Yesus, semakin hari semakin dibaharui. Kita semuanya belum sempurna, tapi kita berjalan menuju kesempurnaan, yaitu ketika Kristus datang kembali, kita disempurnakan. Tapi sebelum Yesus datang menjemput kita, maka kita harus setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, seluruh hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Firman Tuhan hari ini nggak lagi saya tambahin karena waktunya sudah cukup habis. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat sore, Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat, yang sudah boleh kami terima. Bapa, materaikan itu dalam hati setiap kami. Biarlah kami renungkan itu siang dan malam, dan kami lakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Hamba terbatas, hamba tidak mampu, hamba tidak sempurna. Tapi hamba percaya, Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami hamba-hambamu akan terus berbicara, membimbing, mengajar, dan menuntun kami. Sehingga kami semakin lagi memahami, mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kami hamba-hambamu. Apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bagi kami. Kami mengerti, kami peka, kami pahami. Dan kami mau taat lakukan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati family ministry, berkati Pak Pendeta Komingguan, berkati semua partisipan yang ada. Berkati semua yang sudah hadir sore hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Bahkan yang dalam pergumulan sore hari ini, Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian dan juga Pak Pendeta Komingguan. Ya, terima kasih untuk namanya. Pendeta Melkianus ya, luar biasa ya. Memang penguasaan diri itu hal yang paling terpenting dalam hidup. Kenapa saya katakan terpenting? Karena dulu waktu saya pelayanan, mula-mula saya pelayanan, saya melayani itu di penjara, di LP. Tadinya saya melayani di rumah sakit. Ketika saya jadi penginjil, ada pelayanan praktek di
sakit. Terus di rumah sakit, saya pikir kan di rumah sakit kan lebih enak ya, udaranya dingin ya, terus bersih ya. Ternyata di rumah sakit tuh pelayanan nggak enak. Kenapa? Saya waktu mau doain orang, saya diusir. Ya, katanya saya udah sehat, saya nggak perlu didoain. Sudah pergi. Saya sudah sembuh. Nah di situ saya ambil keputusan saya pelayanan di LP karena ada yang di rumah sakit, ada yang di LP. Saya ambil yang di LP. Yang di LP itu kan pelayanan yang maaf kata ya, yang nggak enak sebenarnya ya, panas, ya. Terus juga kita menghadapi orang-orang yang maaf kata ya, napi-napi ya. Tapi di situ nggak ada penolakan yang saya suka ya. Selalu kalau saya beritakan kabar firman, itu mereka terima, bahkan mereka siap juga untuk didoakan. Tapi saya bertanya ya kepada yang dihukum ada 7-8 tahun ya, ada yang 12 tahun. Kenapa kamu dihukum? Nah ini hari ada hubungannya dengan penguasaan diri. Kenapa saya katakan begitu ya? Karena setiap orang kalau yang nggak ada penguasaan diri pasti akan masuk terjerumus dalam kesalahan ya. Dia membunuh dan juga ada yang jual narkoba ya. Nah itu saya percaya penguasaan diri kalau nggak ada penyesalan itu datangnya belakangan Pak. Betul ya? Kalau penyesalan itu pasti datangnya belakangan, nggak ada yang duluan ya, nggak ada yang belakangan ya. Penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Nah di situ saya berdoa agar mereka juga dapat kuat di dalam penjara. Akhirnya saya melayani kalau nggak salah 3 tahun ya, 3 tahun di RP di Salemba, di Cipinang, ya di Tangerang ya. Saya ada sukacita di sana. Memang di dalam penguasaan diri itu hal yang penting karena dalam hidup kita kalau nggak ada penguasaan diri kita akan masuk dalam hukuman ya, karena ada undang-undang ya, dan kita akan menerima akibatnya ya. Luar biasa hari ini kita diberkati, diingatkan oleh Tuhan untuk kita dapat penguasaan diri kita ini harus ada pengendalian ya dari dalam emosi kita ya, yang meluap-luap ya, yang meledak-meledak ya, gampang marah ya, suka marah ya, suka ngomel, ini yang bahaya. Kita harus pergunakan mulut kita ini yang baik, yang benar, sehingga kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terima kasih untuk kabarnya. Terima kasih Pak Pendeta Komengguan. Area baru yang sudah menjadi saluran berkat, kiranya Tuhan pakai terus ya pelayanan Bapak. Amin, terima kasih. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Amin. Diberkati kemanapun Tuhan utus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan Bu Jance satu pujian sebelum doa syafaat, nanti Ibu Grace ya boleh doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati. Amin. Mengingatkan kita semua, maksud saya ya Pak. Terima kasih Pak buat firman-Nya. Terima kasih. Saya percaya bahwa ini menjadi ingat-ingatan lah buat kita ya Pak ya. Amin. Kita juga selalu tenang menghadapi segala masalah, persoalan dalam hidup. Masalah itu selalu dekat dengan kita ya Pak. Tapi kalau kita tenang di bawah kaki Tuhan, pasti selalu ada kekuatan. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Mari kita akan nyanyikan pujian sebelum kita masuk dalam doa. Ibu Grace yang doa ya Pak. Ibu Grace. Kita naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang usah. Inilah iman kami, Tuhan. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, silakan Ibu Grace. Kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa, benar firman-Mu mengatakan mujizat masih ada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal. Dan sore hari ini Kau nyatakan kasih-Mu bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami harus menguasai diri ini Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu dengan kekuatan kami tidak mungkin Tuhan kami dapat melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dengan kuat kuasa Roh-Mu, Engkau mampukan kami untuk kami menguasai diri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua yang pada sore hari ini diurapi dengan firman ini. Dikuatkan sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi juga kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, firman-Mu. Ajari kami Tuhan terus hari lepas hari setiap waktu untuk kami dapat menguasai diri kami Tuhan. Kami boleh menjadi tenang dan sehingga kami boleh berdoa juga bukan hanya untuk kami tapi untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang hanya di dalam Kristus. Jadikan kami berkat Tuhan bagi banyak-banyak jiwa Tuhan Yesus. Melalui firman yang kami terima pada sore hari ini. Penguasaan diri. Kami diberkati dan kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Melkianus yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Siapapun Tuhan hamba-Mu ini, Engkau yang sudah memilih, Engkau juga yang mengurapinya, dan Engkau juga mampukan dia menjadi berkat bagi banyak jiwa. Amin. Jika pada sore hari ini keluarga besar Family Ministry diberkati. Amin. Yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu ini. Bukan karena dia mampu, bukan karena dia mau memilih firman ini, tetapi inilah yang menjadi kebutuhan dari keluarga besar ministry, penguasaan diri. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah tulis berkati. Engkau Tuhan ada bersama dengan pendeta Melkianus dimanapun dia. Urapan-Mu terjadi. Dia diberkati dan menjadi berkat. Baik bagi anak, istri, keluarga maupun bagi jemaat, bagi banyak-banyak jemaat. Pelayanannya dia tetap terpenuhi, nama Tuhan ditinggikan. Jiwa-jiwa dibawa ke kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Pendeta Melkianus Tuhan memilih Tuhan bertanggung jawab atas segala baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan.
Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Juga ibu sudah menjadi saluran berkat pada sekolah ini Tuhan. Ibu Yansi yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan menjadi worship leader bagi kami pada sore hari ini. Tuhan berkati dia. Urapi suaminya. Melalui setiap pelayanannya. Dia boleh membawa jiwa-jiwa untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan Ibu Yansi ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga menuntun perjalanannya baik di tengah keluarga maupun dalam pelayanannya. Kau lihat kerinduan hati, berkati, urapi. Suaranya banyak jiwa yang masuk dalam penyembahan, memuji dan membesarkan nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu dan komingguan yang sering kali cerita ya Tuhan. Dari kami keluarga besar family tidak ada satu yang terhilang, bahkan bertambah-tambah. Amin. Kerinduan untuk keluarga besar family ministry, pelayanannya, bahkan pemingguan, semangatnya. Tuhan sekalipun tubuhnya dalam keadaan lemah, tapi semangatnya tidak pernah putus. Tuhan Allah Amin. serahkan hamba-Mu pendeta Komingguan dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan jangan-jangannya. Tuhan berikan hikmat bagi dokter yang merawatnya sehingga dia boleh bertambah semangat percaya. Yesus sanggup memulihkan jantung. Amin. Serahkan Pak Pendeta Komingguan ke dalam tangan. Amin. Tidak ada lain Tuhan di hatinya. Dia rindu untuk family ministry terus ada bersama kami saling memuji Tuhan, kami saling nasihat, kami saling menegur Tuhan yang ada dalam perjalanan yang salah. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba ke dalam tangan-Mu. Pelihara Tuhan, kami Engkau akan mengenyangkan Bapak Pendeta Komingguan. Engkau urapi dia dan Engkau akan merawat dia seumur hidupnya. Bersama istri, anak, cucu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati juga Hendra Winata juga dalam kelemahan tubuhnya. Semangatnya Tuhan melihat. Kami percaya dia sudah disembuhkan, dia sudah Tuhan. Dan dia sering kali juga bersama-sama berdoa, bersaksi. Tuhan berkati semangat dari Bapak Pendeta Hendra Winata bersama keluarganya juga berkati. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu, Pak Joni Iskandar, Pak Yohanes Sumarmo. Tuhan, mereka ini semangat dalam memelihara family ministry. Amin. Selalu ada untuk menguatkan kami semua. Oleh sebab itu berkati mereka semua. Jadikan Pak Yohanes, Pak Joni imam, bukan hanya bagi family ministry, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah mereka tetap semangat dalam menghadapi hari-hari Tuhan ke depan Tuhan. Kami serahkan semua hamba-Mu ini ke dalam tangan. Kami percaya Pak Yohanes, Tuhan berkati kesibukannya hari lepas hari, perjalanannya pergi dan pulang. Malaikat Tuhan menggiring Tuhan di Amin. Tuhan berkati istri dan anak dalam pelayanannya. Berkati Pak Joni Iskandar jamaah juga kesehatan dan tutup bungkus dengan kuasa dan berkati semangat untuk Pak Joni Tuhan. Dia sudah disembuhkan, dia sudah kembali semangat melayani family ministry. Kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di sini, Pak Hairul Gultom, ada Pak Alfa, ada Pak banyak Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang ada, Tuhan, dari kaum wanita yang juga Tuhan pilih menjadi hamba-Mu, Tuhan melayani, Tuhan urapi semua, agar jangan kami yang kami mau lebih lagi berserah untuk kehendak-Mu yang jauh dalam kehidupan kami ini seperti di surga. Terima kasih Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan keluarga bersama ministry ke dalam tangan. Berkat Bapak
Bapak menjadi imam, ibu-ibu menjadi tiang doa. Kami saling menasihati nama Tuhan Yesus ditinggikan. Inilah family ministry pada sore hari ini. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa firman yang diberitakan. Kami percaya kami akan dimampukan menguasai diri kami. Dan kami boleh menjadi Tuhan Yesus berkati juga kami. Sore hari ini sama berdoa pemerintahan kami. Engkau yang maha tahu keadaan pemerintah Indonesia pada saat ini. Tapi kami semua bersatu hati percaya Tuhan menetapkan satu yang terbaik menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Tuhan berkati setiap aparat keamanan. Pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati bersama wakil. Para aparat semua Tuhan berkati. Agar ada juga kuasa penguasaan diri bagi mereka semua Tuhan. Seperti yang kami terima pada sore hari ini, biarlah firman ini juga sampai kepada pemimpin-pemimpin kami. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan untuk berdoa dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, para dokter yang mungkin bertugas. Tuhan juga memberkati mereka, berikan hikmat bagi para dokter agar mereka tidak jerih payah mereka tidak sia-sia, tapi mereka boleh berhasil banyak menyembuhkan banyak orang dan banyak orang boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, mungkin sebentar sesudah ini ibadah ini ada yang ingin masih harus melayani. Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam setiap pelayanan dari hamba-hamba-Mu, gereja-gereja di muka bumi ini. Biar kami bersatu hati Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keluarga besar Family Ministry Tuhan. Khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Melkianus, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah meneruskan dengan sharing firman. Kami saling menasihati, menguatkan firman yang diberitakan. Sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan tetap beribadah, yang melayani adalah Pendeta Johan Untung sampai aku. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Johannes Sumarmo memandu bincang-bincang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Komenwan. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Melkianus Reawarung.